panjatkan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara peringatan Riyad Syahadatul Imam Al-Ghazali Alaihissalam. Tak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita yang Habibina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang sangat kita harapkan syafaatnya besar yang hadir. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdiri di sini untuk memanfaatkan waktu. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada acara sehari. Yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh acara ini dengan pembacaan Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anaya Fina, Sofi, dan Latifah. Kepadanya kami persilahkan.
kasih kepada ibu sekalian. Acara yang ketiga yaitu penampilan anak-anak TPQ. Adanya yang dipersilakan. Kepada Muhammad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Fatimah adalah sosok wanita yang sempurna. Kalau memperingati Fatimah Zahra, kita mencintainya, otomatis kita mencintai ayahnya. Kalau orang memuji Rasulullah, memuji Nabi, belum tentu mengenal putrinya. Tapi kalau kita mengenal, kita mengingat, kita mencintai, kita mengagungkan, kita memperingati, otomatis mengapa kita memperingati? Memperingati Fatimah Zahra berarti memperingati yang melahirkannya, memperingati ayahnya, memperingati orang-orang yang karena itu Fatimah Zahra dilahirkan. Rasulullah SAW ketika mengatakan Fatimah Ummu Abiha menegaskan bahwa betapa seorang perempuan harus direpresentasikan oleh contoh mulia. Kasihan mereka yang memuji Nabi, menghormati Nabi, namun tidak punya contoh dari seorang wanita. Mengapa? Karena Nabi terlalu besar cahayanya dan cahaya setelahnya itu direpresentasikan oleh wanita dan pria direpresentasikan oleh Ali bin Abi Thalib yang merupakan contoh sebuah dari ketangguhan. Siapa yang bisa mengalahkan Ali? Siapa yang bisa mengalahkan Fatimah Zahra? Yang karena itu Nabi kita yang menghormatinya sebagai seorang putri. Tapi menghargainya sebagai seorang wanita. Dia dalam potret ideal seorang wanita. Dan karena itu Rasulullah mencium tangannya, mendatangi, menghadiri setiap kali wahyu menghampirinya sampai sahabat bertanya. Dan semua itu bukan karena dia seorang putri, tapi karena entitas yang hadir untuk menyempurnakan misi Rasulullah dalam sebuah contoh ideal bagaimana seorang wanita dan itu direpresentasikan oleh Fatimah Zahra. Sayangnya tidak banyak yang mengenalinya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qulna li Fatimah bi anna Allah azza wa jalla Fatimah Fatimah hadda min an-nar." Rasulullah SAW putri itu diberi nama Fatimah karena Allah azza wa jalla Fatimah melindunginya, Fatimah ada dan melindungi siapapun yang disindainya. Itulah salah satu keutamaan Fatimah Zahra, bahwa siapapun yang disindainya akan terhindar dari api neraka. Dan hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far Al-Sadiq alaihissalam sebutkan Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Fatimah wal-Fadibah wal-Mubarakah wal-Tahirah wal-Sadiyah wal-Radiyah wal-Hadiyah wal-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang keempat yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Fatimah Zahra. Kepadanya
Dan acara yang keempat yaitu acara inti yang itu yaitu tampilan anak-anak drama, anak-anak TPK Al-Wadah.
mencari iman kita dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran? Sayyidah Fatimah adalah sosok yang dimana beliau adalah sosok yang memiliki jiwa Al-Quran di dalam dirinya. Banyak sekali kisah yang mengisahkan tentang wanita-wanita mulia. Dalam Al-Quran sendiri telah menyebutkan 4 wanita yang paling mulia, yaitu siapa saja? Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, dan salah satunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa yang tidak tahu tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai inspirasi kita untuk meneladani beliau? Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad turun untuk membawa risalah dan ajaran-ajaran Islam. Beliau hadir sebagai suri tauladan bagi kita semua. Beliau adalah laki-laki yang mungkin bagi laki-laki bisa mereka meladani semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad karena beliau adalah laki-laki. Namun kita sebagai wanita, kita sebagai kaum hawa, siapakah sosok wanita yang patut kita teladani? Seluruh akhlaknya, seluruh sifatnya, seluruh perkataannya, pemikirannya, dan sebagainya, jika bukan Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang tauladan terbaik bagi umat manusia. Dan sosok wanita terbaik yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan adalah sosok wanita yang telah dididik oleh seseorang yang menjadi pemilik akhlak terbaik, akhlakul karimah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berbicara tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak akan pernah ada habisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah penghulu wanita surga. Bagaimana tidak Fatimah menjadi wanita penghulu surga, menjadi seorang pemimpin dari para wanita, sedangkan beliau adalah sosok yang memiliki kecerdasan, memiliki kemuliaan, memiliki sifat-sifat dan akhlak karimah yang mungkin saja bagi kita semua belum bisa sampai kepada derajat beliau, tetapi kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Sayyidah Fatimah, ketika kita ingin mengenali sosok Sayyidah Fatimah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, Sayyidah Fatimah bukanlah hanya sosok putri Rasulullah saja. Ketika kita ingin mengenali Sayyidah Fatimah adalah Fatimah, kita harus mengikuti jubah-jubah yang menjadikan Sayyidah Fatimah itu seperti mulia dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti hal-hal yang menjadikan kita memuliakan Sayyidah Fatimah karena hal itu. Karena apa? Sayyidah Fatimah mulia karena dirinya sendiri. Bukan Sayyidah Fatimah bukan mulia karena dia adalah sosok putri Rasulullah, bukan ibu dan adik-adik sekalian. Sayyidah Fatimah mulia bukan karena menjadi istri Imam Ali, khalifah pertama dari Ahlul Bait. Sayyidah Fatimah mulia bukan karena telah menjadi ibu dari penghulu surga Al-Hasan, Al-Mustaba, Wal-Husain, Asy-Syahid fi Karbala. Tapi Sayyidah Fatimah mulia karena dirinya sendiri. Sayyidah Fatimah mulia karena keinginan dirinya sendiri, bagaimana dia berusaha untuk bisa menjadi sosok yang mulia. Sayyidah Fatimah telah dijanjikan ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Sayyidah Fatimah telah dijanjikan akan mendahului orang pertama yang akan menyusul
sekalian, di zaman sekarang ketika kita ingin mengambil sosok tauladan yang paling relevan dengan kehidupan dahulu saat zaman jahiliyah, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan terbaik, dan Sayyidah Fatimah adalah hasil didikan dari sosok yang memiliki suri tauladan terbaik, akhlakul karimah terbaik. Sayyidah Fatimah ketika menginginkan sesuatu, bisa saja Sayyidah Fatimah mendapatkan dunia dan seisinya, namun apa yang diambil oleh Sayyidah Fatimah, jalan apa yang diambil oleh Sayyidah Fatimah adalah jalan kesederhanaan, kedermawanan, kesolehan, dan ketakwaan. Mari kita introspeksi dengan diri kita sendiri, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak. Sudahkah kita merasa hal itu dimiliki oleh diri kita? Adakah kita yang merasa lebih baik dari Sayyidah Fatimah? Ada? Tidak ada. Karena Sayyidah Fatimah adalah sebaik-baiknya wanita. Sayyidah Fatimah memiliki segalanya, memiliki hal-hal yang Allah ridhai, dan dia pun ridha atas apa yang Allah ridhai. Sayyidah Fatimah adalah sosok yang begitu soleh dan memiliki ketakwaan yang begitu tinggi, ibadahnya yang khusyuk, zikirnya yang paling banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah wanita yang paling banyak ibadahnya dari kalangan ahlul bait, Sayyidah Fatimah adalah wanita yang paling banyak ibadahnya. Kemudian dari sisi kesolehan, Sayyidah Fatimah tetap menjaga auratnya, menjaga hijabnya. Suatu ketika seorang sang buta datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah, namun Sayyidah Fatimah mendatangi Rasulullah namun tetap berada di balik hijab. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah putriku, mengapa engkau berdiri di sana? Mengapa engkau berada di balik hijab? Bukankah ini adalah orang buta? Lalu apa yang engkau takutkan? Tidakkah auratmu tidak akan terlihat olehnya?" Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan kepada ayahandanya, "Duhai Rasul, duhai ayahku, bahwasanya aku berada di balik hijab ini, tetap berada di balik hijab ini karena bisa saja mungkin orang yang buta itu tidak bisa melihat, namun dia masih memiliki hidung yang masih bisa mencium aromaku." Lihatlah bagaimana Sayyidah Fatimah menjaga dirinya, menjaga iffahnya. Seorang putri Rasulullah, seorang Fatimah yang begitu mulia, yang telah dijamin surga, namun beliau tetap menjaga iffahnya. Beliau masih memiliki rasa malu yang begitu besar, sehingga hal itu Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya Sayyidah Fatimah itu adalah sosok yang tidak pernah melihat dan tidak pernah dilihat. Bagaimana maksud dari yang tidak pernah dilihat? Karena tidak ada seorang laki-laki pun yang melihat Sayyidah Fatimah itu dengan mata syahwat, dengan mata hawa nafsu. Ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu di sini adalah seorang rumah tangga saja, ataukah ada yang bekerja di luar sana? Dan adik-adik sekalian, pernahkah keluar untuk bermain dan lain sebagainya tanpa ada kepentingan dan tujuan tertentu? Sayyidah Fatimah adalah sosok yang memiliki kecantikan, kecerdasan, suara yang bagus
kaum Hawa untuk tetap di rumah, karena di situ kita akan terjaga dari kejahatan-kejahatan, syahwat-syahwat yang bisa merusak kita. Namun jangan khawatir, karena ajaran Islam telah membawa hal yang terbaik, membawa ajaran-ajaran yang paling baik. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna, yang mana Islam tidak melarang sosok wanita ini untuk keluar kecuali dengan alasan syariat. Misalnya ketika kita ingin menghadiri acara seperti ini, atau ada acara-acara lain darinya, bukan karena keluar untuk main-main saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita pantas? Sudahkah kita meladani sosok Sayyidah Fatimah, yang mana Sayyidah Fatimah adalah sosok yang paling mulia, wanita yang paling mulia, wanita yang memiliki derajat di sisi Allah, derajat yang tinggi. Ketika kita melihat Sayyidah Fatimah, banyak sekali hal yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Dari sisi keberanian, kita lihat bagaimana Sayyidah Fatimah begitu berani ketika haknya akan diambil oleh Abu Bakar, Utsman, Umar, yaitu mengenai tentang tanah Padang. Beliau didobrak pintunya. Imam Ali ditahan, namun beliau tetap berani. Beliau berada dalam suara keadilan, dan beliau menyuarakan, dakwahkan dengan dakwah yang biasa disebut dengan khutbah hadapiyah. Ketika kita melihat kesabaran Sayyidah Fatimah, bagaimana sabarnya Sayyidah Fatimah, seperti yang saya katakan di awal, untuk mengenali Sayyidah Fatimah, kita harus melusuri segala hal yang membuat kita memuliakan Fatimah, bukan karena Fatimah, namun karena hal lain. Kita memuliakan Fatimah karena beliau adalah anak dari Rasulullah SAW. Kita memuliakan Sayyidah Fatimah karena beliau adalah istri dari Khalifah Imam Ali Abi Thalib dan ibu dari penghulu surga Al-Hasan wal Husain al-Mujtaba. Bukan, Fatimah adalah Fatimah. Kita melihat lagi sejarah bagaimana kesabaran beliau ketika beliau beberapa ibunya, suaminya ditawan, dibawa, dan Sayyidah Fatimah sedang merintih dan murka, namun Imam Ali tetap mengatakan kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, "Wahai Salman, sampaikanlah kepada putri Rasulullah, hendaklah dia untuk bersabar lebih sedikit lebih bersabar lagi, karena ketika dia marah, maka langit akan hancur dan bumi akan runtuh rata." Bagaimana Sayyidah Fatimah menghadapi itu semua dengan kesabaran? Sudahkah kita bersabar dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal yang membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita kecewa, dan lain sebagainya? Kita harus melihat Sayyidah Fatimah bagaimana Fatimah, karena Fatimah adalah Fatimah. Fatimah adalah layak untuk dihormati, layak untuk dimuliakan karena dia adalah Fatimah, bukan karena selainnya. Sayyidah Fatimah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, Sayyidah Fatimah adalah sosok yang tidak akan pernah ada habisnya ketika kita membicarakan tentang beliau. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bahwasanya Islam hadir untuk membawa ajaran sebaik-baiknya ajaran. Islam hadir untuk menyempurnakan agama. Kita bisa belajar bahwa menjadi wanita bukanlah hanya untuk berperan sebagai peranan yang memiliki peranan domestik saja, namun dalam kecerdasannya, kekuatannya, keuletannya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Syaidah Fatimah adalah salah satu tauladan yang memiliki segalanya. Islam mengajarkan bahwa menjadi wanita yang sesungguhnya adalah tentang menjadi sosok yang cerdas, sosok yang kuat, sosok yang peduli akan keadilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Fatimah adalah tauladan. Beliau adalah bukti nyata bahwa wanita memiliki peran besar dalam membangun keluarga dan masyarakat. Bagaimana Sayyidah Fatimah berperan dalam keluarganya sebagai seorang istri? Beliau tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Dan beliau tidak menyampaikan kewajiban beliau sebagai seorang panutan untuk umatnya. Beliau tetap membantu umat manusia yang kelaparan, membantu dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Beliau tetap berdakwah dalam Islam, dan beliau untuk para anak-anaknya, peran beliau sebagai seorang ibu. Kita melihat lagi bagaimana didikan beliau kepada Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, dan anak-anak yang lainnya, sehingga anak-anak beliau menjadi pemimpin surga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Terbayang tidak ibu-ibu bagaimana didikan Sayyidah Fatimah sehingga menjadikan Al-Hasan dan Al-Husain itu sebagai penghuni surga, pengurus surga. Keduanya adalah putra Sayyidah Fatimah, yang keduanya memiliki kedudukan yang tinggi, keduanya memiliki kemuliaan yang tinggi. Bisakah kita melihat, mengoreksi dan belajar dari sosok ibu, yaitu Bunda Sayyidah Fatimah? Kita sebagai ibu yang sudah memiliki anak dan sudah menjadi seorang ibu, bisa melihat kembali bagaimana Sayyidah Fatimah mendidik anak-anaknya, bagaimana Sayyidah Fatimah mendidik anak-anaknya sehingga mereka memiliki jiwa Al-Quran. Mereka semua adalah manusia-manusia yang digeluti dengan manusia nanti, yaitu Al-Quran yang berjalan. Setiap katanya itu pasti, setiap perkataannya itu benar, dan hal-hal kebaikan itu dimiliki oleh mereka. Dan Sayyidah Fatimah sekali lagi, beliau adalah bukti nyata bagaimana kita bisa menjadi wanita yang sesungguhnya dalam Islam. Sayyidah Fatimah memiliki itu semua, namun beliau tidak pernah sombong. Beliau tidak pernah merasa bahwasanya aku adalah istri Rasulullah, dan beliau melalaikan kewajibannya. Beliau memiliki jaminan surga, namun beliau tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita, siapa kita? Siapa kita, hai ibu-ibu, adik-adik sekalian? Kita jarang sekali mengintrospeksi diri, melihat diri sendiri. Sudahkah kita meneladani Sayyidah Fatimah dengan baik? Sudahkah kita memiliki akhlak-akhlak tersebut? Sudahkah kita menerapkan hal-hal tersebut dalam diri kita, sehingga
Sayyidah Fatimah adalah sosok yang begitu mulia. Beliau adalah bukti nyata sehingga kita harus lebih banyak lagi melihat kepada beliau. Kita menjadikan beliau sebagai kiblat bagi kita agar kita menjadi wanita yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana wanita yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa ziarah yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Halimah. Kalian dilanjutkan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan acara hari ini, marilah kita berziarah pada Sayyidah Fatimah alaihissalam yang kita niatkan bukan hanya untuk kita sendiri ya, untuk mewakili orang-orang yang mungkin berhalangan hadir, terutama kedua orang tua kita, juga saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit dan sebagainya. Bagi yang tidak berhalangan, saya mohon untuk menghadap kiblat dan berdiri. Karena kita tahu bahwasanya salah satu untuk menghormati seseorang dan seseorang itu kita kan berdiri ya, menyambut kehadiran beliau. Ini kan asalnya Sayyidah Fatimah yang kita meyakini bahwasanya beliau dan Imam ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya
aku anak-anak. 5 juta lebih dari 5.000. Ya Allah, sampean, Mbak. Lagi. Dadi ku siji ra. Wis sak iki, Bang. Lah kakak kayak iki, kakak. Iki, Mbak. Ya Allah. Wah, kayaknya ini jebule ra. Aku ngerti sih iki, Bu. Lah sing ini aku ngerasa sama juga. Jos. Yang anak-anak gimana? Yang ibu-ibu nanti mintanya sama ayahnya ya. Sama aja. Anak-anak yang berdua itu ayo masuk, mau minta. Iya, duit. Ada rezeki ini, ayo masuk. Yang gak maju udah dapat rezeki. Ayo. Ayo. Yang suka jangan minta double ya. Pak sebenarnya kaya. Sebenarnya kan Yang suka jangan minta double. boleh jadi seru. Yang lansia nanti. Anak-anak dulu. Nah itu suka sama anak-anak dulu ya. Dokumentasi, ayo Pak, dokumentasi Mas, ayo Mas. Mau wes Kak. Kita ada rumah. Yuk, 1, 2, 3. Tapi mau ikut sih. Saya. Parah ya. Satu, dua, tiga. Oke, action. Wih. 1, 2. Lagi, yuk. 1, 2. Gaya bebas. Oke. Es. Terima kasih ya Nana atas acara selanjutnya ini anak-anak juga nih yang merasa punya nama Fatimah, Zakia, Nabila, Sidiko. Ayo masuk beserta anak-anak, tapi ini batasnya sampai SD ya, SD saja. Masuk. Aku. Nel, biar apa cembura?
sarapan. Perhatian ya, jadi besoknya lagi kalau punya putri dan bukan diberikan anak atau bilang kita boleh makan mendapat tadi dari keputusan sana mati. Temennya Mas Hani pergi. Uy, live patan isaan. Uangnya deh. Iya, ini wangi. Iya, ini wangi. Wangi begini. Foto perkali. Begini. Dapat dari dia lagi. Sekarang ibu-ibu yang namanya tadi seperti tadi Zakia, Zahra, satu lalu apa? Sekarang dari SMP sampai orang tua lanjut usia. Pengen nih. Jos. Bagus makan ini ya, makannya. Ini gelas dari Sejak Fatimah itu ya. Kenal-kenalnya besok kalau mau minum ya mau ini kelahiran Sejak Fatimah jadi saya punya gelas. Jangan dilihat dari gelasnya, dilihat dari siapa yang ngasih. Sejak Fatimah kalau tidak masuk acara ini berarti yang ngasih siapa? Sejak Fatimah. Bagus. Kalau ada dokumentasinya itu nanti kita kalau mau mengadakan acara itu kelihatan ini ibu mana sekarang dapat gelasnya besok dapat isinya
Berdoa ya, semoga beruntung. 24 dulu. Oh, bagus nih. Oh, bagus nih. Siapa lagi? 71. Dewi, ayo. Wah, Dewi. Ger. Benar.
Thank you.